Oke guys, halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya guys. Balik lagi di channel Lala Move Innova ya, yang adalah sebuah channel yang membahas tentang dunia perlalamovan guys. Jangan lupa bantu like dan subscribe dan ikuti keseruannya ya guys. Nah, jadi di pagi hari ini tepat di tanggal 8 Oktober ya, di jam 8 pagi kita sudah ada di pintu tol Bitung. Kita menuju ke tempat ngetemnya kita guys, yaitu di Indomaret yang gede ya. Setiap pagi biasanya kita di situ, atau kalau kita mau cari spot baru kita di daerah-daerah daerah pergudangan ya, industri manis, industri Jataka industri misalkan begitu ya. Nah jadi guys, kita ikutin lah keseruannya ya. Gua sebenarnya lagi panas soal polling nih ya. Hari ini gue rasanya pengen ngomel-ngomel soal polling, karena pagi ini baru ngidupin aplikasi ada aja polling guys. Tuh anjay gila, tuh polling. Kurang ajar yang pesan-pesan polling ini, customer yang paling kurang ajar ini. Kenapa gue bilang pemesan polling itu kurang ajar guys? Dia ngitung kita, dia ngitung nih ya, oh gue kalau pakai regular kemahalan ongkos, sayang lah gue pakai polling aja. Tapi dia nggak mikir bos ya, kalau dia pesan polling korbannya siapa? Bukan si Lala Move-nya, korbannya adalah driver. Lu sesama orang Indonesia sudah tahu kita dalam masa resesi kesulitan, lu nggak bisa egois bos ya. Lu nggak boleh egois, lu pesen polling nih kayak begini nih, pesen polling ke arah nih. Jadi kalau dia berpikir, misalkan lu berpikir nih bos ya, lu sebagai customer nih, lu pikir, tapi kan ini fasilitas resmi bang dari Lala Move. Iya resmi ya, dan gua bilang itu di luar negeri juga bisa ada polling begitu. Tetapi lu pikir bensin Pertamax di Malaysia cuma 7.000 ya, 7.000, di sini 12.000, Pertalite aja 10.000 ya. Kalau kondisi bahan bakar kita di Indonesia seharga ringgit Malaysia ya, maka lu mau argo polling juga driver masih punya nafas, masih punya cuan, masih punya untung. Ngerti ya customer ya, tolong ya customer, polling lu pakai polling lu, kacau kali nih customer ya. Kalau customer miskin ya, nggak punya duit, kan sudah ada segmennya, yaitu apa? Kirim pakai motor ya. Meskipun bro pakainya regular atau prioritas, itu lebih murah gitu loh. Tapi bang, barang saya gede bang. Ya kalau begitu lu udah harus siap resikonya dong, ya kan? Siap resikonya yaitu apa? Ya lu masih pesen yang regular, ongkos lebih mengikuti. Lu barang gede maunya ongkos murah ya. Itu artinya lu ya pelit ya, lu perhitungan dan egois untuk diri lu sendiri bos ya. Lu nggak mikirin driver ya. Pikirin dong driver, gimana dia, emang dia cari duit apa beli mobil pakai daun pisang ya? Pikirin dong, para penyepong polling ya. Kacau polling ya. Polling di Indonesia tuh nggak cocok. Pertama, kondisinya jalanan macet di mana-mana ya. Kedua, posisinya pajak mobil tinggi ya, biaya operasional tinggi. Yang ketiga, nggak cocoknya kenapa? Bahan bakarnya nih bos, bahan bakar minimal aja 10.000, kalau solar 6.800 ya. Nah terus yang berikutnya adalah kita pakainya kursnya bukan kurs dolar, kurs rupiah ya, dan itu nanti dipotong 20% sama potong pajak ya. Jadi lu pikir tuh customer ya, pakai daya nalar lu, dasar penyepong polling ya. Aduh, jadi emosi gue pagi-pagi ini, karena gue banyak ngelihat orang-orang di grup Facebook begitu. Gue ngelihat ini sadis loh orang ini loh ya. Si customer pengguna polling ini sadis loh. Nih andai kata lu karyawan, mau nggak lu sini gue bayar polling nih ya, gue kasih lu duitnya, lu kirim ke sono, gue kasih lu argo polling. Ayo sini karyawan yang suka kasihin polling nih ya. Karena banyak karyawan kantor itu dia ini apa namanya, demi membela perusahaannya dia pesenin polling, dimuatin full muatan, kan kurang asem guys. Karena belum lagi kalau misalkan gini, selisih biaya tol nggak mau ganti ya, nggak mau selisih biaya tol di situ 20.000, dia pikir 25.000. Nih saya kasih tahu ya customer ya, itu tol yang kalian klik itu 25.000, itu diterima driver cuma 20.000 ya. Kalau ada driver yang nggak mau nagih, ngerasa nggak enak hati, itu aduh, itu kalian tuh karmanya luar biasa itu ya. Karyawan perusahaan yang suka pakai polling nih ya, karena kebanyakan staff kantor tuh udah pakai polling aja lebih murah. Kenapa driver mau ngambil? Pertanyaan kita salah sendiri, driver mau ngambil karena kalau sudah diambil terus di cancel, ratingnya turun, bisa putus mitra. Ngerti nggak ya? Lu aja sono ya, jadi ini driver Lala biar ngerti, minimal regular bos
ya, minimal reguler. Aduh, kacau nih. Ya udah, semangat ya guys, para driver, semangat. Nanti dikit-dikit gua bikinin presentasi kenapa Poli nggak cocok di Indonesia. Oke, halo guys. Kita dapetin orderan pertama ya, 137.000 ke Paku Haji guys. Ya, daerah Paku Haji. Dari Paku Haji itu deket Pergudangan Laksana. Biasanya dari Pergudangan Laksana banyak yang ke arah Bekasi atau ke arah Bogor biasanya ya. Tapi mudah-mudahan aja argonya kita ketemu argo prioritas hari ini guys. Nah, sekarang tantangannya nih guys. Tantangannya adalah kita menuju ke pasar induk Jatiuwung. Tahu ya, kalau ke pasar itu kita bukan berarti bawa barang yang kecil-kecil guys. Gue udah baca deskripsinya, anggur 16 krat ya, kentang 100 kilo, terus apalagi tadi sayur 120 kilo. Gue langsung pakai kalkulator dihitung ya, ini aja udah 220 kilo. Tambah anggur belum ketahuan kiloannya berapa nih, ada 16 krat. Yang gue cuma pertanyakan sama si ibu ini adalah, Bu, ini anggurnya bisa ditumpuk nggak Bu? Kalau nggak bisa ditumpuk bingung karena kabinnya pasti nggak muat, 16 krat loh. Oh, terus dia bilang, oh bisa Pak. Oke, udah saya ambil ya. Tahu nggak guys, kenapa gua ambil guys? Pengen naikin rating ya, naikin rating. Jadi teman-teman, selama dia argo reguler, tantangan seperti apapun kita coba cari jalan keluarnya ya. Tapi kalau argo polling, amit-amit jangan pernah lu sentuh ya. Oke, kita semangat ya guys ya, semangat ya. Hai guys, ini kita bawa sayur. Kirain karung gede ya. Ini mesti di pojok. Aduh. Ya, ada kita masukin ya guys. Ya Kak, ini barangnya udah naik semua ya. Timun, labu, kol. Udah lengkap tuh, nggak ada yang ketinggalan tuh. Oke, siap. Makasih Kak. Lagi proses loading anggur. 16 krat. Kita ke Paku Haji. Tadi habis kita ambil Paku Haji nggak lama muncul prioritas ke Cisauk. Anggur apa ini namanya Pak? Anggur yang biasa. Anggur merah ini ya? Iya, Mantap kali. Nih kalau mau belanja ke Putra Munte ini mantap ini. Barang bagus-bagus nih. Sudah? sip. Nggak pakai itu suara jalan atau? Foto ya? Foto dulu ya guys. Halo guys, ya kita udah muat barangnya ya, tuh dia barangnya, mantap. Dan sekarang kita jalan pelan sambil dengerin Ari Lasso guys, ya. Jadi kita nikmatin perjalanan hari ini. Yang penting pagi kita langsung masuk orderan, nanti kita hajar lagi terus sampai sore atau menjelang malam biasanya. Oke guys ya, semangat ya guys. Oke halo guys, kita udah mau nyampe tujuan nih. Tadi cepet banget tau, lewat jalan itu gue baru tahu loh. Ke Paku Haji jalanan nggak macet. Jalanan mulus nih kayak begini nih, kosong. Wow, Google Map. Ya biasanya kita lewat bandara guys. Ini gue sambil nonton Bang Wandi nih ya, Bang Wandi Gustiandi nih. Wah seru. Gue sambil nonton Bang Wandi dari tadi ya. Nah ini kita lagi lihat tadi ada orderan teman-teman ke Ciampel Karawang 440.000, hampir 500.000 itu guys. Cuman nggak keambil karena posisi gue masih 6 km lagi. Ya, Paku Haji prioritas, cocol. Prioritas Paku Haji Gosambi. Woi, Paku Haji, Kali Baru. Prioritas dapat. Tueng, dapat guys. Prioritas guys. Cuman jarak 10 km 144.000 guys. Tarifnya 2 kali lipat dari yang orderan pertama guys. Oke, lanjut guys ya. Soalnya kita ke satu tujuan nih, Jalan Kali Baru guys. Ya. Semangat. Nah, enaknya Lalamove itu kalau kita belum selesaiin satu orderan, kita masih bisa ngambil orderan lain guys. Jadi ibaratnya tuh kita bisa rauk. Nah ini belokannya sama nih guys. Nih depan lagi tuh Pergudangan Laksana ya. Mantap, rezeki guys. Kita cari yang di atas 120 itu tarifnya argonya guys. Karena kita mau 700 kan. Mudah-mudahan ya didengar oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala guys ya, Tuhan Allah ya. Oke, semangat ya guys. Barangnya lagi di unloading. Lagi diturunin.
Anggur merah ya bang. Ini produksi apa? Catering. Oh, catering. Ya, masih segar-segar. Nah guys, ini nanti kita langsung pick up lagi di blok A nih, sebelah sini guys ya. Barangnya lagi di loading ya kak. Oke, barangnya udah dimuat semua ya. Waduh, soek deh. Di bawah ya, tak? Mantap guys. Ini karung kecil begini isinya luar biasa ini. Oke guys, ini luar biasa hari ini ya guys. Kalian belum tahu ya posisi mobilnya seperti apa. Ntar gua parkir di depan cari tempat yang enak ya. Tadi lupa mau videoin di dalam guys. Ternyata itu barangnya total mungkin bisa 500 kilo kali guys. Seriously. Karung kecil gitu buset, ketika gua angkat mungkin isinya 50 kilo kali. Ya. Nah, perjalanannya cuma 30 menit guys, tapi kita dapat 144.000 ya, argo prioritas ya. Jadi nggak perlu 1 jam perjalanan. Cuman 40 menit ya, dan kita cari tempat yang enak nih buat kita foto dulu nih, karena mesti diabadikan guys. Ini orderan terberat ya, barang kecil tapi set udah kayak bawa bom nuklir guys ya. Bentar nih gua kasih lu lihat. Nah, untung tadi gua nggak ngambil orderan searah. Kalau ngambil orderan searah bisa buntung kita. Ini orang ngelihatnya aja dari luar nih udah langsung, wah gila Wuling kuat banget ya Wuling, gila. Bentar nih gua kasih lu lihat nih, mudah-mudahan nih. Aduh, mana jalan Prancis itu jalan yang benar-benar Prancis loh ya, yang benar-benar berlobang-lobang. Bentar, gua nggak sabar mau kasih kalian nih sebenarnya videonya. Setiap ada gejolukan kita deg-degan guys. Ya bodo amat diklaksonin di belakang juga. Ya mau gimana? Mereka lihat lah ya. Mobil gua sampai ngedongak. Dan di sini guys kita dapat orderan lagi dari Kosambi deket sini 2 km. Tadi gua udah WA dia orangnya, dan gua minta izin untuk menurunkan barang dulu ya, sekitar 8 menit, dan dia setuju. Dan di sini tarifnya 200.000 guys ya, 200.000 ke Serpong Utara ya, berarti sekitaran Alam Sutra dan sekitarnya lah guys. Akhirnya kita dapat orderan ke arah BSD ya. Udah dari BSD udah kita cari-cari rute yang enak-enak lagi guys ya. Semangat, yuk semangat. Guys, udah seneng-seneng kita dapat yang ke Serpong ya, di cancel. Gara-garanya si customer ketika dikonfirmasi barangnya masih ada, jadi jangan dikirim dulu hari ini, kirimnya besok. Rasanya gue pengen berteriak Amazon ya. Karena kenapa guys? Di Lalamove itu kalau si customernya yang cancel atau drivernya yang cancel, pasti kita kena namanya penalti. Gitu. Bentar dulu ya, gue mesti tanya nih blok DL ada di mana nih. Hai guys, ini dia mobil gue tuh. Gila ya, sampai mepet guys. Bodo amat tadi dikelaksonin orang-orang juga. Bodo amat, kita pelan-pelan guys. Barangnya lagi di loading. Lagi diturunin barangnya. Udah, kosong kan? Nggak ada lagi kan? Oke, kosong. Terima kasih. Yo. Oke guys ya, ini karyawan pabrik baru pada istirahat sepertinya, jadi nggak ada orderan. Aduh sayang banget tuh tadi tuh ya, 200.000. Pokoknya hari ini kita masih 700.000 nih guys. Baru berapa duit kita dapat nih? Baru 220 ya. Waduh bahaya guys, kalau jam segini baru 220 ya. Ntar kita cari lagi, mudah-mudahan ada yang ke Serang guys. Kalau ke Jakarta gue paling nggak mau. Jakarta dan Mogot itu sebenarnya gue nggak mau karena macetnya nggak kira-kira, rajianya banyak, macetnya nggak kira-kira. Aduh. Tetapi tadi sih puji syukur ya, dari Selebaran sono sampai ke sini Pergudangan 8 ini bener-bener kita tuh dikasih jalan lancar, kosong banget. Mungkin kalau kita lagi nggak ngangkut barang berat ya bisa cepat sampai. Jadi ya udah teman-teman ya, daripada dengerin gua ngomong, kita tungguin dulu order berikutnya guys. Guys, kita udah nyampe nih guys ya. Dapat lagi kita Kosambi Jatiwung 235.000, 28 km. Oke, kita akan coba
Ya kira-kira muat nggak nih barangnya. Tadi gue udah di cancel 2 kali ya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa nih. Kali deres larangan. Hati-hati dengan yang tunai-tunai gini ya guys ya. Ini banyak opik-opik kurang ajar nih ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Kita udah nyampe sih ke ini tuh, lihat gudangnya tuh. Semangat ya guys. Ya Pak, barangnya lagi di loading. Saya ke depanin ya. Nah ini dia. Dia bisa ditumpuk ini? Iya, iya. Oh aman. Buset. Nggak pecah ini ya? Saya mah takutnya dia kalau ditumpuk kok prak gitu. Berarti asli ini. Kurang Pak, dikit lagi Pak. Mundur kurang dikit lagi. Oke, siap. Oke guys, kita udah nyampe ke tujuan ya. Daerah Jatiuwung. Cuman si penerimanya sengeng amat guys. Jadi penerimanya itu kayak ngomel-ngomel kirim voice note. Wah lama amat sih, order dari pagi gitu. Ya kita kan punya bukti semua. Kita terima masuk orderan kita kan, kita langsung ngucapin halo Lalamove siap melayani, barang apa yang ingin Anda kirim kan begitu ya teksnya kan. Nah itu di jam 12.23. Oke, butuh waktu 10 menit buat nyampe ke pabriknya. Bergabung terus baru sekolah. Nah, pada saat nyampe ke apa namanya tuh? Ke pabriknya, udah nyampe ke pabriknya, kena jam istirahat ya. Nah, udah kena jam istirahat, memonya belum dikirim, belum ada dikirim dari pengirim, nunggu lagi. Akhirnya sekitar jam 1 lebih 10 baru kita ini lagi, baru kita apa namanya? Masuk. Oke, siap Pak, makasih. Siap. Siap, makasih. Nah ya, jadi sama kita kasih semua bukti guys. Nggak pernah driver Lalamove tuh nggak pernah nungguin barang apa memperlambat. Sebisa mungkin kita cepet kirim guys. Karena kita kejar yang namanya ritasi kan. Kita kejar target 700.000 lebih penting dibanding nahanin barang orang buat apaan? Ya, beratnya 500 kilo. Bayangin berat 500 kilo kita tahanin. Kita mau gendongin reguler aja pasti udah mikir-mikir kitanya kan. Nah, jadi kepada customer ya tolong lah ya, sedikit bijaksana sedikit lah. Semangat guys. Oke guys, kita udah nyampe guys. Tuh lihat ya, 500 kilo, 540 lah sebenarnya ya. Tapi kita mantap. Ini mobil ini keren sih. Cuman cc-nya dia di bagian cc itu kurang greget. Kalau bisa sih yang 1500 sih. Tenaganya mantap. Cuman kalau sisi efisiensi sini oke. Nah ini ban ini kita pompa di ukuran 35-35. Semua ban pan-pannya 35-35. Mantap ya guys ya. Mulai ketemu yang berat-berat nih guys ya. Hati boleh panas, kepala tetap dingin ya. Akhirnya tadi dia nanya, oh tadi ini yang ngomong lambat itu ke kamu, dia bilang gitu pakai bahasa Sunda ya kita bilang iya saya bilang gitu. Itu tadi saya terima orderan ya, saya terima orderan itu di jam 12.23, tetapi di aplikasi memang jam 10. Itu berarti driver sebelumnya nggak mau ngambil ya, karena mungkin dia hitung guys 500 kilo ya. Nah siang ini udahlah kita abaikan, itu udah beres ya. Pokoknya kita negosiasi persuasif sebisa mungkin, semua ketawa endingnya gitu ya. Nah gini, apa namanya, kita di jam segini nih udah nyampe berapa nih ya. Coba kita lihat ya, di jam segini kita udah nyampe berapa. Nah ini dia guys, 400.000 baru 3 orderan, kita kurang 2 nih, kurang 2 orderan. Bang, kenapa kurang 2? Kita hari ini di cancel 2 guys. Anjay, kurang ajar tuh sama opik-opik ya. Di cancel 2. Itu sama aja kalau di Shopee itu kita ada namanya persistensinya jelek gitu guys. Minimal kalau kita tuh harus selesaiin 10 orderan guys, supaya 80% gitu tingkat penyelesaiannya. Ini hancur banget. Tingkat orderan 3, orderan 5 berarti kan 2 cancel kan. Ini aduh hancur banget. Makanya gimana nih memperbaikinya? Hari ini saya mesti minimal 5 lah, 5 aja kurang loh ya, 5 aja kurang, itu cuma 40%an kurang lebih ya. Aduh 60% kurang tuh. Minimal harus total harus berapa, 3 harus 5 lagi, total harus 8 berarti supaya 80%. Ya itu sesuatu yang nggak mungkin lah di Lalamove yang jaraknya dari Tangerang ke Tangerang, kota ya kota gitu ya. Udah kita lihat nanti ya, ini pasti bikin turun. Makanya opik-opik tuh aduh kalau ketemu bisa dicubit dah ya. Semangat guys, langsung dapat lagi guys ini ya, 132.000 tuh. Mana tadi? Nah, 132.000 Balaraja. Semangat ya guys ya. Ya guys, setelah tadi kirim yang berat, sekarang kirim cuma 1 ember. Ini tadi bahaya nih. Berarti kita ngirimnya masih hati-hati ya guys ya.
ngirimnya ini guys. Gimana ya? Mana gua nggak ada itunya lagi, jaringnya copot lagi mana? Nih dia ngerem nih, jatuh ini. Kita diatur dulu. Bersyukur guys, cuman bawa 1 ember tuh dirijen. 1 dirijen guys, tuh lihat tuh kosong ya, ke Balaraja. Oh bahagia hati saya. Kenapa? Kok Balaraja kok bahagia bang? Pertama, kalau kita mau langsung ke rumah bisa, mau langsung ke kantor bini juga bisa ya. Jadi seperti itu. Kita laporan dulu sama Bapak Security. Nah tadi orangnya nanya, kan dia nggak masuk tol kan? Ini nggak masuk tol nih. Tapi sama dia dikasih tips. Masuk tol ke Balaraja kan paling cuma berapa? 15.000 ya. Total 15.000 lah kira-kira. Nah jadi kita mah udah ikhlas aja, bener ikhlas, bukan ikhlas gimana ya. Dari tips tuh udah nutup sebenarnya guys. Dia nanya tadi masuk tol nggak pak? Masuk tol Balaraja mah gitu. Nah terus kemudian apa nih yang kita bisa ini nih ya kan? Kita bisa ambil uang tolnya nih. Oh dari tips gitu. Jadi sama dia tadi dilebihin sih, cuman ya nggak nyampe 15.000 sih kayaknya. Ya, jadi seru sih guys hari ini guys. Ini bener-bener kayak gue tuh udah habis ngangkat beban berat dua ya, bener-bener beban berat banget. Total yang satu 600 kilo, yang kedua itu 500 kilo. Ini kita dikasih cuman 20 kilo tuh guys. Yang ini mah dipakai mobil sedan juga bisa, dibawa pakai mobil sedan. Tapi namanya rezeki ya, kita nggak pernah tahu ya. 100.000 cuman ngirim 1 dirijen. Sekarang kita mau masuk tol guys. Masuk tol Bitung nih, lewat sini aja nih, lewat jalan pintas ya, nggak usah pakai peta juga bisa, udah hafal guys. Semangat ya guys ya. Guys, kita mampir dulu ke Indomaret langganan kita guys ya. Nah di sini kita mau ke toilet sama beli air putih dingin, kayaknya seger guys. Semangat ya. Guys, kita udah nyampe di pergudangan ya guys ya. Cuman kita lagi cari bloknya, blok C. Ini harusnya belok kanan sih, blok C sih. Nah seharian gua nonton si siapa, Wandi Gustiandi nih. seru seharian gua nonton dia. Jadi kalau di kala macet gitu ya guys, ya kita bisa inilah apa namanya tuh nonton YouTube. Dan berangkat tadi nggak macet teman-teman ya, dari Bitung daerah Jatake itu ke sini cuma 28 menit ya, jadi benar-benar enak banget. Ntar ya di sini C30, C27, kita lihat C27. Oke kita udah nyampe nih guys, C27 Syari Dewi Natural Cosmetic guys. Oke ya sini guys. Oke guys, gue mau turunin barang dulu ya. Cuman 1 drum tuh. Nilainya 100.000 gue beginian doang ya. 30 menit perjalanan. Semangat ya guys. Oke guys, kita udah dibayar ya. Barang juga udah diturunin, tadi udah diterima. Kita hari ini tembus 508.000 ya guys. 500.000. Ini bersih, sudah dipotong 20%. Nah bensin itu paling cuman habis 100.000 guys. Ya bensinnya habis 100.000 karena di situ cuman 116 km. Oke, jadi lanjut ya. Gue udah mau close aplikasi karena gue nanti malam harus ke Jakarta Pusat ya, ke Jakarta Pusat jam 10 malam. Jadi gue nggak bisa lanjut, padahal gue pengen lanjut. Tinggal 2 lagi dapat 700.000 ya. Tapi menurut kalian gimana ya dengan laporan harian kita? Apakah kalian setuju? Oke ya, jangan lupa bantu like dan subscribe, dan sampai ketemu ya di video berikutnya ya. Bye bye, God bless guys. Jadi kita udah isi bensin ya. Hari ini 142 km kita tempuh guys tuh ya, 142 km. Dan kita isi bensin 145 ya, jadi 1:10-an lah ya, 1:10, 1:11, 1:9,9 ini mah guys. Karena mungkin gue nggak begitu lancar mainin giginya kali ya, kadang-kadang RPM-nya ketinggian, di RPM 3000, 3500 baru gue ganti. Kayaknya besok-besok gue masih belajar deh supaya lebih irit lagi. Ya demikianlah teman-teman video kali ini ya, berarti kita untung bersihnya itu 500 lebih. Bentar ya, 145 nih, 508 dikurang 508 dikurang 145, 363 ya guys, 363.000 ya, tinggal dikurang cicilan mobil 100.000. Oke semangat ya guys.